Mengejutkan, Ruslan Buton pun menangis melihat pengorbanan Prabowo. Inilah 3 pengorbanan Prabowo yang tidak disadari para mantan pendukungnya. Beberapa hal yang umumnya orang sepakat tentang sosok Prabowo. Sangat cerdas. Kecintaannya terhadap negeri ini luar biasa besarnya. Ia pun mewakafkan dirinya bagi negeri ini tanpa reserve sejak ia dilantik menjadi perwira muda militer. Sangat bersih. Bersih dari segala berbagai hal penyimpangan. Bahkan sejak lama dikenal sebagai pejabat yang sangat dermawan. Ia sangat patuh terhadap aturan, hukum, dan perundang-undangan. Walaupun ia harus menanggung perlakuan ketidakadilan yang dikenakan kepadanya. Kasus pemberhentiannya dari militer merupakan ketidakadilan terhadap dirinya yang ditelannya bulat-bulat. Semua ia patuhi. Walaupun ketika itu ia sebenarnya bisa melakukan perlawanan, dan ia pastikan didukung oleh kekuatan pasukan elit yang ada di bawah komandonya. Tapi tak dilakukannya karena dapat menimbulkan ketidakstabilan. Keadaan ini terus berulang. Yang terakhir dia mengalami pada Pilpres yang lalu. Walau aroma kecurangan begitu sangit baunya, ia terima ketika legalitas yang berbicara. Ia tidak melakukan perlawanan, walaupun hal itu sangat memungkinkan. Paling tidak, separuh dari negeri ini akan berada di barisannya. Mungkin ketika itu ia bisa menang, tapi mungkin pula menang dengan berdarah-darah dan dapat menimbulkan ketidakstabilan. Hal itu yang tidak diinginkannya. Dasar untuk menjaga keseimbangan ini yang mungkin mendorongnya untuk bergabung di dalam pemerintahan. Bukan dalam arti keseimbangan kekuatan politik, akan tetapi keseimbangan dalam arti yang lebih luas. Prabowo sangat paham keadaan negeri ini, terutama sejak bergantinya kekuasaan tahun 2014. Pemerintah tampaknya berjalan terseok-seok, termasuk dalam konteks hubungan luar negeri, yang besar dampaknya terhadap kebijakan di dalam negeri. Bandul keseimbangan lebih banyak bergerak ke arah kiri, yang sangat terasa Cina-oriented. Keadaan ini mempengaruhi seluruh sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara di dalam negeri ini. Aspek Hippolyte Dausbouk yang langsung berkaitan dengan tegaknya kedaulatan negara. Bagi Prabowo, keadaan ini terasa sangat berpengaruh terhadap ketahanan dan keamanan negara. Itu sebabnya, ketika mulai menjabat sebagai Menteri Pertahanan, yang dilakukannya adalah mengembalikan bandul keseimbangan, berpegang kepada konstitusi, politik luar negeri bebas dan aktif. Hal ini dimulainya dari aspek pertahanan. Segera saja ia melakukan diplomasi pertahanan dengan cara melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan dari berbagai negara untuk membangun kerjasama yang mutualistis dalam hubungan mitra yang sejajar. Seluruh negara besar yang menempati posisi strategis diajaknya untuk membangun kerjasama. Amerika Serikat, Rusia, Turki, Jerman, Prancis, Jepang, dan lain-lain. Juga negara-negara Timur Tengah yang berpengaruh seperti Arab Saudi, Yordania, dan lain-lain. Di lingkungan negara-negara jiran, kembali memperkuat kerjasama pertahanan antara negara serumpun di lingkungan ASEAN. Ia pun mempertegas sikap Indonesia dalam konteks konflik di Laut Cina Selatan dengan pihak Cina, memperkuat basis pertahanan di wilayah tersebut yang terus diklaim oleh Cina sebagai wilayah perairannya, menempatkan beberapa kapal perang untuk menjaga wilayah perairan ZEE Indonesia, dan hal yang baru pertama kali dilakukan adalah mempersenjatai kapal patroli Bakamla yang selama ini selalu dipecundangi kapal patroli Coast Guard China yang dilengkapi dengan persenjataan cukup kuat. Ia juga membangun pangkalan militer yang baru dan memperkuat pangkalan yang sudah ada. Tegas sikapnya, masalah ZEE Indonesia tidak bisa ditawar. Dalam berupaya menjaga kedaulatan negeri ini pun, Prabowo tengah memperkuat persenjataan di lingkungan TNI.
Selain memperkuat BUMN yang memproduksi alutsista seperti PT Pindad, PAL, dan PT DI, Prabowo juga merencanakan belanja besar-besaran. Pembelian sejumlah jet tempur modern seperti Su-35 dari Rusia atau F-16 dari Amerika Serikat. Walaupun baru membeli 3 kapal selam sekelas Changbogo dari Korea, di mana satu di antaranya dirakit di PT PAL dalam rangka alih teknologi. Ia juga melirik kapal selam modern kelas Scorpion dari Prancis. Bukan itu saja, ia pun melirik kapal perang fregat besar jenis siluman seperti Iver Huitfeldt class dari Swedia atau Omega dari Belanda. Bahkan, ia pun tampaknya mulai mempertimbangkan untuk membeli kapal induk. Agaknya ia tak sedikit pun melirik persenjataan dari Cina, katakanlah jenis jet tempur J-15, yang katanya dengan teknologi persenjataan yang mutakhir. Dengan menyebarnya wabah COVID-19, ia pun mengarahkan instansi yang dipimpinnya untuk turut serta membantu menangani masalah ini. Prabowo sebagai Menhan berusaha untuk membantu memasok berbagai kebutuhan rumah sakit, termasuk rumah sakit di lingkungan TNI, agar dapat menangani pasien COVID-19. Ia pun mendorong diproduksinya ventilator di dalam negeri, yang desainnya dibuat oleh para pakar dari perguruan tinggi negeri terkemuka. Semua tahu bahwa dalam waktu singkat Pak Prabowo sudah berbuat banyak dalam kegiatannya yang sangat menonjol dibandingkan dengan anggota kabinet lainnya. Namun demikian, berdasarkan perkembangan Ipolek Sosbud akhir-akhir ini, ada beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian ekstra dari Pak Prabowo selaku Menteri Pertahanan. Pertama, masalah TKA dari Cina yang demikian tumpah. Apalagi ke depan, di mana pemerintah mengikat dirinya dalam proyek obor yang diancang oleh Cina. Untuk ke depan, setidak-tidaknya ada 28 lokasi proyek besar senilai 1.200 triliun rupiah yang diserahkan Menko Maritim dan Investasi Luhut kepada Cina. Kita semua tahu pola investasi yang dilakukan oleh Cina, the investor takes all, seluruh peralatan, perlengkapan dan material didatangkan dari Cina. Bahkan tenaga kerjanya pun didatangkan dari mereka. Bila hal ini berjalan, lengkaplah sudah, para TKA Cina akan merata ke seluruh penjuru negeri ini. Apakah hal ini tidak bersentuhan dengan masalah pertahanan bangsa dan negara ini? Apakah kita tidak pernah berpikir kemungkinannya bahwa proyek-proyek investasi yang tersebar merata tersebut dapat dijadikan sebagai kuda Troya? Strategi bangsa Yunani di abad 13 sebelum Masehi melakukan Troya menggunakan kuda Troya. Bisa saja dimanfaatkan di masa modern ini dengan berbagai dalih. Salah satunya melalui investasi besar-besaran yang menjebak ketika pemerintah ini tidak selektif dalam menerima masuknya investasi. Apalagi kita tahu bahwa sebagian warga negara Cina adalah warga yang terlatih. Kemenhan perlu mencermati hal ini secara seksama dan membuat kebijakan khusus mengenai masalah ini. Kedua, beberapa tahun belakangan ini juga merebak isu kebangkitan PKI. Hal ini muncul begitu kuatnya, di antaranya dengan munculnya tuntutan pihak-pihak tertentu agar pemerintah meminta maaf atas kejadian G30S PKI, di mana tuntutan tersebut menempatkan PKI sebagai pihak yang tidak bersalah, dan kesalahan tersebut ditimpakan kepada TNI, khususnya TNI AD. Padahal kita tahu semua bahwa PKI hendaknya mendirikan negara komunis di negeri ini sejak peristiwa Madiun 1948 hingga pemberontakan yang digagalkan dengan cepat oleh TNI. Semua orang tahu dan sejarah mencatat bahwa PKI setidak-tidaknya sejak Indonesia merdeka telah 2 kali melakukan pemberontakan. Selain itu pula, tuntutan untuk menghapus TAP MPRS nomor 25/1966 yang juga demikian deras. Dan akhir-akhir ini beredar kabar tentang penolakan dari anggota DPR tertentu untuk memasukkan TAP MPRS ini di dalam RUU HIP, RUU yang sebenarnya tidak prioritas dan tidak perlu, di tengah lengahnya masyarakat yang di tengah sibuk menghadapi wabah COVID-19.
Kita semua tahu dan sepakat bahwa PKI beserta paham dan ajarannya tidak punya tempat di negara yang berdasarkan Pancasila. Bila Pancasila dipegang dan dijalankan dengan benar dan konsekuen. Ketiga, isu mengenai Papua. Pada dasarnya, masalah OPM adalah masalah separatis, bukan sekedar gerakan kelompok kriminal bersenjata. Mereka merupakan gerakan yang terorganisasi dengan baik dengan tujuan separatis. Bahkan gerakan kemerdekaan Papua ini diakui oleh beberapa negara, terutama kalangan Melanesia serumpun. Dan mereka bukan sekedar melakukan gerakan bersenjata, akan tetapi mereka memiliki sayap politik yang terus bergerilya di luar negeri untuk mendapatkan pengakuan seluas-luasnya. Pendekatan yang dilakukan selama ini tidak memberikan hasil yang cukup memuaskan. Sementara korban terus berjatuhan, baik dari belakang penduduk sipil di provinsi ini, maupun dari kalangan prajurit TNI dan anggota Polri. Perlu dipikirkan pendekatan yang lain dalam penyelesaian masalah Papua dengan pendekatan yang bersifat menyeluruh, bukan sekedar penyelesaian bersenjata, akan tetapi pendekatan yang lebih terintegrisasi, termasuk pendekatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat di provinsi ini. Harus ada penyelesaian yang menyeluruh menyangkut separatis Papua. Mungkin belajar dari pola penyelesaian masalah GAM. Pola ini mungkin bisa diadopsi dengan berbagai penyesuaian, termasuk penyesuaian terhadap adat dan kebudayaan masyarakat setempat. Masalah separatis Papua ini terlalu berlarut-larut, sehingga secara langsung berpengaruh kepada proses pembangunan yang pada akhirnya masyarakat setempat juga harus menanggungnya dalam ketertinggalan dan keterbelakangan, terutama masyarakat di 10 Kabupaten Pegunungan Jaya Wijaya. Kemenhan perlu mengambil inisiatif untuk membuat strategi penyelesaian yang bersifat menyeluruh. Setidaknya, masalah-masalah besar yang sangat penting itulah yang perlu dicermati dan ditangani. Semua dapat berpengaruh terhadap kedaulatan bangsa dan negara ini, yang perlu menjadi perhatian khusus bagi Pak Prabowo selaku Menteri Pertahanan. Masalah yang secara langsung dapat berpengaruh terhadap Ipolekdosbud di negeri ini. Kita semua sepakat bahwa terganggunya Ipolekdosbud akan berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Dan ini menjadi bagian dari tanggung jawab Kementerian Pertahanan untuk menjaganya dengan baik, untuk tetap tegaknya kedaulatan bangsa dan bernegara. Bagaimana menurut pendapat Anda?